pemilik Anugerah Jaya Tekstil. Mungkin langsung aja ya Kak, untuk mewawancarai tentang benang-benang Anda. Boleh. Ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana Anda pertama kali mendapatkan ide untuk memulai bisnis benang ini? Kalau ide awalnya dari orang tua sih, bisnis orang tua, terus awalnya ngikut sih, belajar gitulah. Dari awalnya cuma tahu dari sebelum tahu jenis-jenis, diajarin gimana jenis-jenis benang, terus pasarnya kemana, cara ngolahnya, dapatnya dari mana, ngejualnya kemana. Pas awal-awal COVID lah. Jadi waktu awal-awal mulainya dari kakak sendiri itu awal-awal COVID gitu? Ya, pas saya terjun awal-awal COVID lah. Mungkin ini ada ke pertanyaan kedua aja ya. Boleh. Apa strategi pemasaran paling efektif untuk memperkenalkan produk benang Anda kepada konsumen? Buat konsumen kayak gimana gitu Pak? Kalau saya sendiri, kalau pemasaran sih lewat Facebook, awalnya lewat Facebook. Terus kan sekarang udah canggih zaman teknologi lah, digital marketing. Digital marketing. Pasarin sekarang kan di grup Facebook udah ada marketplace, udah ada grup Facebook malah jual beli benang. Awalnya pasarin lah di sana, ketemu sama buyer kayak pengrajin, terus bandar, pengolah, banyak lah. Seiring waktu ngebangun komunikasi, kerjasama, akhirnya udah jadi langganan, udah enak, udah ke situ terus. Jadi startnya tuh di digital marketing gitu ya? Iya, kalau saya. Untuk pertanyaan ketiga ya, bagaimana peran teknologi dalam bisnis benang Anda? Mungkin tadi udah disebutin juga kan, melalui Facebook kayak marketplace gitu macam ya. Mungkin poin itu udah dijawab juga. Mungkin lanjut juga, bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan dengan pemasok bahan baku Anda, seperti ke pelanggan kayak gitu Pak? Kalau ngejaga komunikasi sih kayak beberapa bulan ke belakang sekalian masarin benang, kita bersilaturahmi lah istilahnya ke pelanggan gitu. Yang tadinya kan belum pernah ketemu langsung gitu, belum pernah face to face. Akhirnya biar si pelanggan lebih yakin gitu, kita bersilaturahmi lah ke sana, kayak ke daerah Jogja kemarin, ke daerah Klaten, ke Pekalongan, ke Semarang juga, terus ya sekitaran Bandung juga lah banyak. Jadi pelanggan tuh lebih jauh gitu ya? Jadi masih di lingkup Jawa atau masih ada yang keluar lagi gak itu? Kalau paling jauh sih ke Nusa Tenggara. Nusa Tenggara pernah juga? Ke Nusa Tenggara, ke Bali kemarin, bulan-bulan kemarin, sebelum akhir tahun kan, ke Bali, ke Mandalika juga, Lombok. Pas pembukaan Mandalika kemarin pas COVID, pas lagi rame-ramenya. Mungkin saya boleh tahu gak itu cara pengirimannya kayak gimana ya? Kalau sekarang pengiriman udah lewat banyak sih paketan kayak jadi kayak paket-paket gitu. Jasa ekspedisi. Terus awalnya sih kirim-kirim sampel, enggak sih, kirim-kirim sampel. Kayak permintaan benang apa gitu, dikirim lah sampel dari sana, ntar saya cariin di sini, kirim lagi ke sana gitu. Oke, baik. Jadi ini lanjut lagi ya ke pertanyaan lain. Apa hambatan dan rintangan yang pernah Anda hadapi dalam membangun bisnis benang ini? Mungkin ada hambatan waktu kakak kan mulainya dari COVID nih ya. COVID nih, mungkin ada hambatan pas COVID ataupun sekarang kan udah nggak COVID lagi. Ada hambatan nggak sih di bisnis ini? Alhamdulillah justru COVID kemarin bawa berkah tersendiri buat bisnis benang ini. Bisnis benang khususnya di Majalaya lah kemarin hampir merata. Kayaknya yang punya barang lagi rame di Lombok kemarin kan pas pembukaan Mandalika,
hampir semua barang dari Majalaya kesana semua. Kesana semua. Justru waktu COVID tuh di dalam bisnis benang itu lebih ramai gitu ya, lebih stabil gitu. Alhamdulillah punya berkah tersendiri lah. Ada yang pasang surut mungkin kalau lagi COVID, ada yang surut, ada yang pasang. Cuman kemarin alhamdulillah Majalaya kebagian berkahnya lah dari COVID. Oh baik-baik. Jadi ini kan udah ada beberapa pertanyaan juga kan ke kakak. Jadi saya mau sedikit menanyakan nih poin-poin terakhir buat kakak sendiri. Jadi bagaimana sih tanggapan si pelanggan terhadap benang kakak? Jadi kayak gimana sih ini tuh benangnya bagus apa enggak kayak gitu. Jadi ada tanggapan-tanggapannya gitu. Ada gak sih tanggapan-tanggapan dari konsumen? Kalau sampai saat ini alhamdulillah sih belum ada kayak komplain atau apa. Soalnya kalau misalkan ada pun itu masih apa pertanggungjawaban kita juga gitu. Ya sebisa mungkin lah ngejaga apa supaya kepercayaan terus kualitas kita jaga juga. Iya. Lebih memiliki kualitas gitu ya untuk konsumen-konsumen. Iya, gitu. lebih ke menjaga kualitas sih. Udah paling segitu aja ya kak. Untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara kali ini kebetulan ini beliau itu rekan saya SMA. Cuman beliau dari setelah lulus sekolah dia memulai karirnya di bisnis ini, memulai karir dan sambil kuliah juga. Jadi untuk rekan-rekan sekalian di sini nggak ada hambatan juga buat kayak yang kuliah harus sambil bekerja, kuliah harus sambil bisnis kayak gimana. Kita ambil contoh baiknya lah di kakak ini sendiri. Mungkin sekian wawancara kali ini.